rabbal alamin. Alhamdulillah yang kami hormati segenap pengurus Musalla Al-Ikhlasiyah, dari ketua, sekretaris, bendahara dan semuanya, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawanku sekalian yang insyaallah kita semua selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di waktu yang istimewa di antara maghrib dan isya, dan kita bisa menghidupkan waktu di antara keduanya dengan kita bisa duduk di tempat di mana kita sholat dan kita sambil menggali ilmu warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Ibnul Battal pernah berkata, "Faman kana katsiradz dzunub wa arada an yuhatallahu bihal khataya falyaghtanim mulazamah fil musalla ba'da shalah liyakthir min du'ail malaikah." Kalau kita merasa diri kita banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, banyak kekurangannya, dan kita ingin dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, falyaghtanim, maka perbanyaklah kalian duduk di mana tempat kalian salat setelah salat 5 waktu. Maka duduknya kita di tempat di mana kita salat itu dapat mengundang doa dari malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita habis sholat maghrib tadi, tidak bergerak dulu kita, duduk di tempat kita sholat. Duduknya kita, minta maaf, tidak ngapo-ngapo gitu, duduk memang. Nah, contoh duduk habis sholat tu mangu, tidak berbacuan, tidak berzikir, wala tidak melakukan apa-apa. Duduknya kita itu sudah mengundang ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kenapa? Karena ketika masih duduk kita di tempat di mana kita salat itu, berarti malaikat masih mendoakan kita. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati orang yang sedang duduk ini. Ya Allah, ampuni dosa orang yang sedang duduk ini. Allahu Akbar. Siapa yang doakan kita, Pak Bu? Malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu sama sekali tidak pernah bermaksiat dan tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu. Makhluk mulia, tidak pernah berdosa, selalu taat. Makanya kalau dia berdoa, besar harapan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta maaf, habis sholat jangan langsung berdecul ujung Palembang. Habis sholat cak panas tempat sholat itu, langsung hilang. Perasaan ada uang samping ini, pada katik lagi, langsung hilang nih. Lah hati-hati, baru be malaikat nak berdoa, mana uang tadi? Ada katik lagi. Maka dari itu duduknya kita tidak ngapa-ngapa, itu dapat mengundang ampunan dan rahmat Allah Subhanahu. Apalagi kita duduknya berzikir, apalagi majelis ta'lim luar biasa di waktu yang istimewa. Maghrib dan isya ini waktu yang istimewa. Al-kunuz, qul al-kunuz, tabungan yang berharga, simpanan yang sangat kita butuhkan nanti di akhirat. Fima bainal isya, maghrib wa isya, ada di antara maghrib dan isya. Jadi ihya bainal isya'ain, menghidupkan kita antara maghrib dan isya ini, kita seolah-olah sedang menabung di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita di dunia ini ada tabungan, orang kita bahasa kerennya deposit, deposito. Kalau ada tabungan di bank kita 1T atau 2T, kan lagi musim sekarang 2T ini, ya kan? Ada tabungan Pak. Di mana tabungan kita di bank berapa? 2T. 2T tabungan kita. Tenang dah hidup kita, Pak. Oh, mau uji orang kita yang sedang ini. Dah usah bergawe lagi, malah ada 2T tadi. Makan tidur baik.
uji kita. Tapi ternyata wong ada 2T juga masih begawe rupanya. Iya. Kalau ada tabungan di dunia itu aman, tentram, nyaman gitu. Tidak khawatir. Tapi nanti di akhirat masih akan khawatir dan takut. Dan sungguh beruntung orang yang dari sekarang di dunia dia sudah menabung di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada seorang ulama yang bertanya kepada gurunya, Syekh Sulaiman bertanya, "Wahai guruku, ya Syekh, aku nih pengen waktu siang itu puasa. Jadi pagi sampai sore puasa. Dan juga aku pengen menghidupkan antara maghrib dan isya. Tapi masalahnya aku nih sulit. Kalau sudah puasa, otomatis maghrib nak buka. Kalau buka biasalah kalau kita buka kan. Buka itu udah baca anak 5 menit. Banyak pajuannya tuh. Banyak makanan itu sudah hidangan. Bayangkanlah kalau sudah puasa Ramadan tuh apa bae metu. Celemponan, laksan, kue lumpang, metu lah pokoknya. Makan ndak kate itu bulan puasa ada. Walhasil kalau puasa itu nafsu kita pengen nak buka ini, makan ini, es ini, luar biasa. Jadi aku nih kalau puasa ndak baca menghidupkan antara maghrib dan isya. Ndak baca. Jadi sulit. Kata beliau, kalau kau bisa habis buka langsung kau hidupkan maghrib dan isya itu dengan ibadah, dengan zikir, majelis ta'lim, itu yang paling bagus. Tapi kalau kau tidak bisa, tidak mampu, maka yang paling bagus adalah kau lebih mengutamakan antara maghrib dan isya. Allahu Akbar. Jadi menghidupkan antara maghrib dan isya itu lebih utama kata beliau daripada kau puasa seharian. Luar biasa. Karena faedahnya, pahalanya luar biasa. Maka dari itu kita berusaha untuk menghidupkan waktu yang istimewa antara maghrib dan isya. Luar biasa dengan majelis taklim, majelis zikir. Ada juga berjanji malam apa? Malam Jumat diisi dengan zikir, dengan solawat, dengan apapun hal-hal yang bermanfaat. Luar biasa. Itu pahalanya luar biasa besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi caknya baik kita duduk sekarang nih Pak. Ibu yang dimuliakan Allah. Duduk sekarang ini perjuangannya berat luar biasa. Benar apa? Benar tak? Sebelum berangkat sini, banyak ceritanya. Ibu-ibu ada film pula sore ini. Sinetron kemarin nak lanjut lagi umpamanya. Ya kan? Bapak, lemaknya hujan-hujan mak ini duduk depan TV ngopi, kaki selonjoran. Ya kan? Itu semua nafsu kita. Setan membisik, sudahlah kau tuh malam ini, malam besok ada lagi masih majelis taklim tuh. Terus digoda kita. Dari dalam diri kita maupun dari luar. Tapi kita bisa melawan semua itu karena kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Pak. Kalau nak ditanya kalau kita nak ditanya, ada tak di sini yang sudah bisa menjamin bahwa ahli surga? Ada tak Pak? Ada di sini ahli surga? Kalau ada nak ngentol maksudnya. Kalau ada. Ibu-ibu ada tak? Ahli surga. Aku saat ahli surga bacaannya aku nih. Nak ngentol gitu. Kalau ada. Tak kate Pak. Yang bisa menjamin kita ni ahli surga atau ahli neraka. Iya, kita sekarang di dunia baca ibadah sholat cak pakaman. Minta maaf. Tapi kita belum tahu akhir hayat kita. Tapi ada sebuah kabar gembira dan kabar juga yang menakutkan untuk kita dari baginda Nabi besar Muhammad. Apa beliau sabdakan? I'malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falikulli muyassarun lima khuliqalah. Setiap kalian itu i'malu artinya berbuatlah kalian. Lakukanlah apapun. Gawe kalau jong belembang kendak kamu apa yang nak kamu gawe? Lajulah. Tapi ingat, semua itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai untuk apa kita diciptakan. Allahu Akbar. Faman khalaqa lil jannah yassarallahu li amali ahlil jannah. Siapa orang yang dicatat di catatan amalnya, di buku takdirnya dia jadi ahli surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan amalan-amalan ahli surga. Alhamdulillah. Kita tidak baca menjamin kita ini ahli surga atau neraka, tapi kita bisa melihat dengan perilaku dan perbuatan kita. Kalau kita mudah datang ke musalla,
mudah sholat berjamaah, mudah baca Al-Quran, mudah melakukan kebaikan, mudah hadir majelis taklim, mudah bersedekah. Itu tanda bahwa kita sedang dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan amalan ahli surga. Insyaallah mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Dan sebaliknya, wa man khalaqal nar, siapa orang yang diciptakan oleh Allah untuk jadi penghuni neraka, naudzubillah min dzalik, yasarallahu li amali ahli nar. Allah akan mudahkan dia, Allah akan gampangkan dia, Allah akan bukakan jalan untuk dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, naudzubillah. Nak berjudi, ada we kawan ngajak bayo, ada lokak lemak malam ini. Nah, ada we jalannya. Nak mabuk, ada. Nak kemana be? Nak berbuat jahat bayo, nak melok dak? Kemana? Oh, pokoknya lokak lemak melok be kau tu. Nak begal malam ini. Nah, umpamanya diajak dengan ketemu kawan yang tidak baik, ketemu lingkungan yang tidak benar, ketemu luar biasa. Jadi kalau kita diciptakan sebagai ahli neraka, maka Allah akan mudahkan kita melakukan perbuatan ahli neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin ya rabbal alamin. Namun kita hanya bisa berusaha, kita berbuat. Maka ketika kita nak beramal, mikir kita, ya Allah, amalan ini amalan ahli surga atau ahli neraka? Ketika kita, badan lesunya, nak datang ke mushola, sungkannya, nak solat, sungkannya, nak melakukan kebaikan. Ingat hadis ini. Aku ni diciptakan ahli surga atau ahli neraka? Tanya diri kita. Kalau ahli surga, semangat kita. Tapi kalau ahli neraka, lajulah. Jadi tidak ada paksaan di dalam agamanya. Luar biasa. Maka baginda Nabi besar Muhammad SAW itu datang kepada kita basyiran wa nadhiran, sebagai pembawa kabar gembira yang menyenangkan, yang membahagiakan, wa nadhira, dan juga beliau membawa kabar yang mengingatkan kita tentang pedihnya siksa Allah dan panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka dari itu dengan adanya majelis taklim, ini kan pembukaan malam ini, jadi jangan serius ego. Lagi pembukaan lah, jangan serius Ustaz ini. Kaget dulu, santai-santai dulu, ya kan. Jadi pembukaan malam hari ini kita akan buka dengan majelis ta'lim. Jadi majelis ta'lim luar biasa Pak Bu, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu menentukan ibadah kita. Ilmu menentukan ibadah kita. Jadi kalau kita beramal, beribadah, uji kita lah bagus, uji kita lah mantap, uji kita lah pakam, tapi tidak didasari dengan ilmu. Wa man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal, berbuat, beribadah tanpa ilmu, tanpa didasari dengan ilmu, maka amal ibadahnya tertolak. Allah tidak menerima ibadahnya. Ini yang kita takutkan, Pak. Kitalah beribadah, kitalah sholat banyak, kitalah baca Al-Quran, kitalah berzikir, kitalah melakukan ibadah-ibadah yang banyak. Ternyata ibadah kita tidak didasari ilmu, maka tidak dinilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada sahabat Nabi kumpul seperti ini, datang seseorang, tiba-tiba lagi majelis ta'lim, ada orang datang, sholat deh, sholat samping Nabi, sholat dengan sempurnanya, bagus, mantap sholat. Habis sholat panggil, sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, uji Nabi, kau tuh belum sholat. Bingung tadi, karena Nabi yang ngomong nurut baik dia. Sudah, datang kamar mandi lagi, berwuduk lagi, datang lagi samping Nabi, sholat lagi. Habis sholat dia ngomong lagi, sholli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kau belum salat. 2 kali, masih nurut. 3 kali, sama seperti itu. Salat lagi, kau belum salat, kata Nabi. Akhirnya dia penasaran, mungkin ada yang salah dalam diriku nih. Akhirnya tanya, ya Rasulullah, bukankah kau tadi lihat aku salat? Iya, aku melihat engkau salat. Tapi ketika engkau wudu, engkau ada sesuatu yang tidak kau basuh. Di kakimu ada satu seperti air, seperti uang logam yang tidak tersentuh air. Artinya rukun wudunya tidak sempurna sehingga menyebabkan sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita takutkan. Kita lah sholat, uji kita, lah pakam, lah hebat, sholat malam, tahajud. Tapi ada ilmu-ilmu yang pokok yang ternyata itu dapat menentukan amal ibadah kita diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedikit demi sedikit dengan majelis ta'lim ini sama-sama menambah wawasan kita. Jadi di sini minta maaf, saya pribadi
Al-Fakir tidak maksud menggurui, tidak. Kita sama-sama belajar. Mungkin saya ada salah, mohon ditegur. Jadi kita sama-sama. Jadi selain majelis ta'lim ini, selain kita dapat ilmu, Pak. Ilmu itu ya, kalau ilmu itu maksudnya kalau wong yang benar-benar dengar dapat insyaallah, ya kan? Kalau yang dengar sambil ya, wassalam macam itu, ya kan? Sambil nunduk cak khusyuk, ternyata alam mimpi dia. Ya kan? Ya kalau ilmu itu ada yang dapat, ada yang tidak. Dan ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit. Itu biasa. Tapi jangan hanya kita cari hanya ilmu saja. Duduknya kita ini, Pak, sedang ibadah, Pak. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Jadi kita hadir di majelis taklim itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadahnya ibadah yang sangat luar biasa. Suatu ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabat Nabi Abu Dzar, ya Abu Dzar, la anta kedua ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ah rakaah. Wahai Abu Dzar, sini aku tunjuk tahu kau belajar satu ayat dari Al-Quran, dari kitab Allah. Satu ayat belajar, maco yang benar, pahami tajwidnya, kemudian menggali isinya, tafsirnya, kemudian mengambil pelajaran di dalamnya. Satu ayat saja. Satu ayat saja. Khairun laka, lebih baik untukmu daripada engkau sholat sunnah 100 rakaat. Allahu Akbar, Pak. Satu ayat yang kita pelajari. Majelis ta'lim ini otomatis dalamnya ada Quran, ada hadis, ada kalam ulama yang kita baca. Satu ayat saja itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat, Pak. Bayangkan. Bahkan dilanjutkan oleh Nabi, la antaq dua ta'allama baba minal ilmi. Kau belajar satu bab pembahasan, satu pembahasan tentang ilmu, khair amal ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi, kau amalkan atau tidak kau amalkan. Belajar, belajar kau dapat satu bab pembahasan utuh, kau amalkan atau tidak kau amalkan, khairun laka min an tusalliya 1000 rakaah. Lebih baik daripada solat sunnah 1000 rakaat tatawuan solat sunnah. Allahu Akbar, Pak. Bayangkan ini pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah 1000 rakaat, berapa hari gitu? Jangan ke salat sunnah Ramadan lagi mengas. Benar tak? Berapa sini Ramadan? 2-3. Itu be, semangatnya hari pertama yo datang gelo, hari kedua mulai, 3 mulai sampai hari terakhir berapa sob sini? Nah, ya biasa itu di mana memang itulah. Walhasil kena solat yang sudah khusus nian bulannya yaitu bulan Ramadan masih lesu gitu. Apalagi nak solat sengaja dan 1000 rakaat jauh tange, benar? Ya, tapi kita dapat pahala itu ketika kita hanya duduk di majelis ta'lim. Itu luar biasanya majelis ta'lim, hebat luar biasa. Maka dari itu jangan pernah pandang majelis taklim itu siapa yang ngajar, siapa yang nyampaikan. Lah, lillahi ta'ala kita hadir karena Allah, bukan ustadznya, bukan kiainya yang kita pandang, tapi yang kita cari pahalanya yang besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam hati kita sudah ada sombong, siapa yang datang? Ustadz itu yang kemarin ngisi. Malaknya ngarahinya. Umpamanya ini nih, itu baik umpamanya. Walhasil dia karena sombong tadi tidak dapat keutamaan yang besar. Kenapa? Karena ilmu itu akan datang kepada orang yang merasa kosong, kepada orang yang merasa rendah, kepada orang yang merasa tidak punya. Baru ilmu akan masuk ke dalam hatinya, ke dalam sanubarinya, masuk baru. Apa? Karena ilmu harbun lil fatan muta'al. Ilmu itu musuh bagi orang yang merasa tinggi. Kasalil harbul lil makanil ali, seperti banjir yang menjadi musuh pegunungan. Jadi kalau banjir hujan terus berhari-hari, kemana banyu tuh? Turun. Nyari tempat yang rendah, ke sungai, ke got-got, ya kan? Ke rawa-rawa, ke sana. Gunung, pernah ada banjir? Nah, jauh, liwat be gunung tuh cuman. Nah, banyu tuh liwat be di gunung. Kemana?
ke tempat yang rendah. Begitulah kita ketika kita hadir majelis ta'lim, ketika kita merasa tidak punya, merasa kosong, merasa rendah di mata Allah Subhanahu wa taala, akan banyak curahan rahmat, akan banyak hikmah-hikmah, akan banyak ilmu-ilmu baru yang akan masuk ke dalam hati-hati kita. Maka dari itu, dari awal jangan pernah kita merasa sombong dengan apalagi yang ngajar. Yang ngajar ini sama, kita sama-sama. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih bagus. Dari kami ini yang ngajar ini istilahnya sebagai khodim, sebagai pelayan. Kami menyampaikan ilmu, biar Bapak Ibu sekalian dapat ilmu. Jadi kami ini hanya pembantu, bahasa kasarnya, PRT, pembantu rumah tangga. Itu pembantu, kami ini pembantu ilmu. Jadi kami ini tidak ada mulianya maksudnya. Kami tidak merasa mulia di mata manusia lah. Tapi kami harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu nanti yang akan kita bahas insyaallah kitab Bidayatul Hidayah. Mungkin tidak asing Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kitab ini sangat-sangat luar biasa. Kitab Bidayatul Hidayah, artinya permulaan hidayah. Jadi kita sering Pak dengar hidayah, benar tak? Dengar cerita hidayah sering ya. Hidayah itu apa hidayah itu? Kita baru bahas judulnya Pak. Hidayah artinya petunjuk. Jadi kita kadang ada orang nanya, minta maaf, tanya ngapa kau belum sholat? Belum dapat hidayah. Tanya ngapa kau belum jilbab? Belum dapat hidayah. Ngapa kau dah berzakat, dah puasa, makan siang hari, dah malu apa nyengok uang kok? Belum dapat hidayah. Woi, pakamnya gitu. Belum dapat hidayah. Dan sekarang hidayah itu apa? Hidayah itu apa sebenarnya? Hidayah itu petunjuk. Maka hidayah itu terbagi jadi dua. Jadi apa? Dua. Satu ada nama hidayatul bayan. Yang kedua hidayatul taufik. Hidayatul bayan arti petunjuk berupa ilmu pengetahuan. Nah ini yang harus kita cari. Jadi hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Nunggu hidayah sampai tua udah dapat hidayah. Dicari. Apa yang harus kita cari? Ilmu kita banyakkan. Agar apa? Peluang hidayah itu semakin banyak. Petunjuk-petunjuk itu semakin banyak dalam diri kita. Allahu Akbar. Jadi itu yang harus kita cari. Yaitu hidayah. Hidayah berupa ilmu. Pengetahuan sebanyak-banyaknya. Ilmu apapun masuk ke dalam diri kita. Terutama ilmu-ilmu yang pokok, yang wajib-wajib. Ilmu tentang ibadah, bagaimana wuduk kita bagus, bagaimana sholat kita bagus, bagaimana puasa kita bagus, bagaimana zakat kita bagus, bagaimana haji umrah kita bagus, bagaimana bermuamalah kita bagus, bagaimana batasan aurat dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang wajib itu harus kita cari. Agar apa? Kadang mohon maaf ada wong yang dia melakukan dosa tapi tidak sadar kalau itu dosa. Kenapa? Karena tidak tahu. Ngapa kau minum tua? Tidak tahu. Nah, tua ni mabuk, aku ni minum tidak mabuk tapi. Iya. Orang mabuk tak mabuk, kullu muskirin khamr. Segala yang memabukkan itu khamr dan kullu khamrin haram. Segala khamr itu haram. Nah, maka dari itu jangan takarannya diri kita, ya kan? Lemak di kita tak lemak di orang aja. Dia mabuk, aku tidak mabuk biasa bae Ustaz. Nah, itu. Begitu juga ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu sangat penting untuk tahu tentang ilmu ini. Kenapa? Karena ibu-ibu lah sebagai madrasatul ula, sebagai tempat pertama untuk mendidik anak-anak kita. Iya, pertama. Ibu lah yang ngajari, terutama kalau punya anak perempuan. Ya harus tahu tentang apa itu haid, apa itu nifas dan seterusnya, batasan-batasannya, hari-harinya, warna-warnanya, semua itu dibahas di dalam ilmu fiqih namanya. Nah, maka dalam kitab Bidayatul Hidayah luar biasa. Dalamnya ada fikih, ada adab, ada tasawuf, lengkap dalam kitab ini. Seandainya kalau kita amal ke luar biasa. Guru-guru kita jadi wali gitu. Kalau benar-benar ngamalkan kitab ini. Kecil tapi bisa kita amalkan ini karena membahas sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi dari mulai kita bangun tidur, melek mata sampai kita menjem lagi. Nah ini dalam kitab Bidayatul Hidayah. Diatur sedemikian rupa apa ibadah yang harus kita lakukan, apa cara-cara dan bagaimana luar biasa. Nah maka dari itu kenapa kita pilih kitab Bidayatul Hidayah.
Maka dari itu yang pertama tadi. Yang kedua, ada namanya hidayatut taufik. Nah, ini hidayatut taufik. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala hanya berfirman satu kali tentang taufik ini. Apa itu? Wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita cari ilmu, yang kita cari petunjuk, Pak. Tapi taufik itu datangnya dari Allah. Apa itu taufik? Taufik itu khalqu qudrah at-ta'ah lil abad. Allah berikan kita kemampuan, kekuatan untuk melakukan ibadah, itulah taufik namanya. Allahu Akbar. Ini lebih mahal lagi, lebih berat lagi. Kenapa? Karena ini hanya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ada juga orang yang punya ilmu tapi tidak diberi taufik dia. Tahu, mohon maaf, contoh ringan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salat di saf pertama ini pahalanya lebih baik, lebih bagus daripada saf kedua. Lebih hebat, lebih mantap. Tapi hanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk dikuatkan oleh Allah bisa duduk di saf pertama. Berarti datang duluan. Yang datang terakhiran jangan nak ngonyor-ngonyor. Iya, begitulah adab gitu. Jangan datang duluan. Minggir. Tempat aku nih. Oh, pak kamu aja gitu. Ya, yang depan. Dan dia tahu, kadang minta maaf. Jadi yang siapapun yang di depan, selagi itu layak, silahkan untuk di depan. Untuk di barisan depan. Kadang orang, dagal aku di depan tuh, males aku di depan tuh, mak belakang bela, biar kedengaran nih go. Nah, kalau kedengaran nih go kan itu. Kemudian duduk di belakang. Padahal dia tahu faedah yang luar biasa untuk sholat di saf yang pertama. Tapi kenapa dia tidak milih? Itulah taufik. Ini taufik yang bagus masih. Ada juga taufik yang buruk. Maksudnya taufik yang ini bisa menghantarkan kita tentang hidayah. Bagaimana itu? Contoh seperti kita ini tahu sholat itu wajib. Tahu kita sholat wajib, tapi kita tidak memilihnya. Malah kita, kaget bela sholat maghrib, besok ada juga maghrib masih. Besok ada lagi maghrib. Berarti kita hari ini tidak diberi taufik, tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jannal lail. Maka dari itu kalau kita masuk sore hari, tidak ada yang menjamin kita hal ta'ishu ilal fajr. Apakah kita hidup sampai subuh? Ada yang nyamin kita, Pak? Ada yang nyaminnya? Kita besok pagi baca bangun, ada tak? Tak hati baca nyang, tidur nyenyak malam ini, ya kan? Habis makan lemak, tidur pula. Habis tidur besok bangun nih oleh istrinya, Pak. Tengok jam 6:30. Digoyang ni, tak bergerak. Tak bergerak. Dijolang, no nyampak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tak hati, maka jangan menunda-nunda taubat. La tuakhir taubat. Jangan menunda-nunda taubat. Fa innal maut ya'til bagta. Karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Tak pernah nak miss call dulu. Aku nak datang sore ni, siap-siaplah kan. Kate ceritanya. Tak kate nak surat dulu. Herdanil tadi ngabari kita kan, Ustaz jangan lupa majelis. Nah, kabari dulu dari kemarin-kemarin tanggal 30 Ustaz ada majelis. Yo, lemak itu. Malaikat mau datang itu lemak juga gitu. Siap-siap waktu tanggal 30 nak laju. Oh, tidak berangkat lagi dari musola ini. Iya, tapi dia memang datang secara tiba-tiba ngejoti. Ngejoti tiba-tiba datang. Nah, ketika sudah datang itulah sudah, tidak ada cerita lagi. Kaget dulu. La tu akhir, tidak baca diundur lagi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saat itu sedetik, Pak. Bayangkan, mundur sedetik, kaget dulu. Aku nak ngomong sama anak aku, hati. Kaget dulu, aku nak bayar hutang, nak hati. Maka bayarlah hutang dari sekarang. Balik ini. Yang ada hutang yang bayarlah. Iya, karena hutang itu ada dosa yang tidak bisa diampuni, kecuali dibayar. Luar biasa. Maka dari itu, majelis ta'lim ini luar biasa. Selain kita dapat ilmu, dapat pahala dan menenangkan hati kita. Tenang tak Pak duduk di sini? Tenang, nikmat, luar biasa. Nah, saya yakin yang hadir di sini tak kata ingat utang saat ini. Benar tak? Ingat kreditan ada tak?
Padahal banyak kreditan. Rumah, mobil, ya kan, ibu-ibu rice cooker, lagi kredit kan, blender, rejo nak kredit galau pokoknya. Biar lemak aja. Ya, kalau balik ke rumah, oh pak, banyaknya kreditan kita tuh, kapan nak bayar? Kaki datang tagih uang pula. Tapi luar biasa ketika hadir kita di majelis ta'lim seperti ini, hati kita tenang, pikiran kita tidak banyak pikiran kita, kecuali yang kita harapkan adalah ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita tenang, luar biasa. Dikatakan dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man istama'al qaum", siapa orang yang berkumpul di sebuah tempat, di musalla, di masjid, membaca Al-Qur'an, wa yatadarrusun, kemudian bertadarus bersama, mempelajari bersama, Allah akan turunkan malaikat kepadanya, malaikat yang membawa ketenangan di hati-hati kita. Nazalat alaihimus sakinah, turun tenangan. Wa hafathumul malaika, selain tenang kita dilindungi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut, Pak. Jadi kalau sudah datang ke masjid, datang ke musalla, datang ke majelis ta'lim, bukan Subhanahu wa ta'ala, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilindungi, jangan pernah khawatir. Jadi kalau ada keburukan seandainya, kita berlindung, mudah-mudahan kita tidak semua terkena. Orang yang pertama kali dilindungi adalah mereka yang duduk di musholla, duduk di majelis ta'lim. InsyaAllah aman dari segala macam bala dan musibah. Amin ya rabbal. Apalagi barang yang tidak kejingoan kecigo musuhnya. Apa itu? Virus, penyakit. Yang barang yang tidak kecil, yang tidak kejimaan mato. Jangankan kejimaan mato, yang kejimaan mato besar lagi dilindungi Allah, apalagi yang kecil itu. Jadi jangan pernah khawatir. Kumpul lillahi ta'ala, bismillah. Jangan pernah takut. Karena ketakutan itu adalah separuh dari penyakit. Kalau sudah takut, sudah nyingok wong takut, jangan-jangan udah corona, jangan-jangan laju stres gila pula dia. Iya. Maka dari itu tenangkan diri kita, batin kita dengan apa? Dengan hadir salat berjamaah, dengan majelis ta'lim. Tenang hati kita, batin kita luar biasa. Dan kita dibanggakan di hadapan makhluk yang istimewa, yang mulia, yaitu malaikat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullah fi man indahu, dan Allah banggakan kita, Pak. Allah sebut kita sikok-sikok, Pak. Fulan bin fulan. Itu hambaku sedang duduk di musholla, sedang hadir majelis ta'lim. Wahai malaikatku, saksikanlah. Semua malaikat saksikan, ini hamba-hamba yang aku cintai. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Jadi maka dari itu kita isi sedikit dari waktu kita, dari 24 jam yang kita lalui dalam sehari ini, Pak. Paling tidak ada waktu yang kita khususkan untuk ibadah. Itulah waktu antara maghrib dan Isya. Selain itu juga kita dapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala adullukum, kata Nabi, maukah kalian aku kasih tahu? Ngomong sama sahabat, galak ada kamu, aku kasih tahu. Iya ya Rasulullah. Apa itu? Yamullahu bilal khotoya wa yarfa'u bih darajat. Kalau kamu lakukan ini, kamu akan dapat pengampunan dosa dan kamu akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi, oh iya ya Rasulullah, ini sahabat Nabi. Loka akhirat cepat, Pak. Kalau kita Palembang ini loka lemak, loka lemak laju. Cak roka saro kaget dulu. Cari yang lain baik. Ngajak gotong royong, ngajak kaunian gotong royong. Berdua baik kita. Pak RT cari yang lain baik. Yang lebih berotot apa maksudnya itu? Kalau loka saro kaget dulu. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi paling cepat mereka kalau ada loka, kalau ada kesempatan yang itu berkaitan dengan akhirat. Pahala luar biasa. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu alal makari. Lakukan wudu dengan sempurna. Berwuduklah dengan sempurna, sunnah-sunnahnya dan semuanya. Lakukan dengan baik, maka itu dapat menghapuskan dosa dan meninggikan derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wuduk di saat tidak lemak, wuduk di saat keadaan lagi tidak mendukung, Pak.
Ini apa? Isbagul wudu alal makarih namanya. Sekarang lah Pak. Kalau kita gambarkan sekarang, lagi kondisi dingin Pak ini. Lemah ada nyentuh banyu Pak. Oh, jangan nyentuh banyu, masuk kamar mandi lagi sungkan. Iya, apalagi gerimis-gerimis. Sungkannya. Nak masuk kamar mandi nih. Iya. Tapi kalau kita bisa lawan malas itu dengan apa? Dengan kita berwudu dengan sempurna sunnah-sunnahnya, maka akan menghapuskan dosa kita dan akan menangkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu harus kita cari wudu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, wudu sempurna yang seperti apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nak kita tingkatkan. Mungkin selama ini ya kita wudu, ya mungkin wudu kita sudah bagus, tapi mungkin sunnah-sunnahnya kurang kita perhatikan. Maka dari itu kita harus tahu mendetail tentang bagaimana sunnah-sunnah Nabi, bagaimana cara yang terbaik, dan bagaimana pelaksanaan yang benar-benar itu akan menghapuskan dosa yang setiap basuhan di dalam wudu itu. Jadi setiap basuhan, Mbak, tangan kita basuh, keluar dosa dari tangan. Mulut kita basuh, keluar dosa dari mulut. Hidung kita basuh, keluar dari hidung. Tangan kita basuh, rambut kepala kita basuh, telinga kita basuh, keluar semua dosa dari bagian-bagian yang terkena air wudu. Syaratnya wudunya harus sempurna. Kalau wudu cak bebek, tak kena, ya kan? Baru megang banyu lah sudah. Dingin Iya, dah baca ya. Apalagi tanpa didasari ilmu. Maka dari itu pentingnya ilmu. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah kita. Ini sering saya sampaikan. Kenapa? Untuk motivasi kita. Semakin banyak langkah kita ke masjid, ke musholla, maka akan semakin besar pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling banyak pahalanya, yang paling jauh rumahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Uang yang dekat rumah pacak juga banyak pahalanya. Keliling dulu deh. Rumah selo sini lah umpamanya. Enak banyak jalan lah. Enak banyak pahala. Setiap langkah satu dosa dihapus. Satu langkah satu pahala. Ini lokak lemak ini. Keliling dulu pasar Tangguh Buntung sana. Bila perlu pasar Kuto sana keliling. Sholat di mana? Mau sholat ikhlas ya. Rumah selo sini lah. Iya, jadi langkah kita untuk menuju tempat sholat itu menghapus dosa kita dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sungkan berjalan untuk ke masjid. Maka beruntung sebenarnya wong yang rumahnya jauh, jauh. Tapi kalau sudah jauh pula bacanya. Alhamdulillah kita dipilih Allah dekat dengan musholla. Kita dipilih Allah, ini kesempatan nih. Ini anugerah dari Allah. Kenapa? Karena banyak tempat di mana kita tidak menemukan situ rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, intidharus shalah ila shalah. Menunggu sholat ke sholat berikutnya, itu menghapus dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni Allah. Mudah-mudahan kesalahan kita semua dimaafkan Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik hidayah kepada kita, kepada anak istri kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai semuanya ya Allah. Yang mereka masih jauh dengan mushola, dekatkan mereka ya Allah. Yang mereka masih jauh dari sholat berjamaah, dekatkan mereka ya Allah. Yang masih jauh dari majelis ta'lim, dekatkan ya Allah. Dan kami yang sudah dekat ya Allah, mantapkan ya Allah, istiqomahkan ya Allah, sampai kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Panjangkan usia kami ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah, dan berkahi usia kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, ada kekhilafan, kami mohon dimaafkan. Hadza minni wa lakum minkum. Dan terima kasih atas segala perhatian, bantuan, sambutan luar biasa. Mudah-mudahan Allah akan balas dengan balasan yang terbaik di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.